Ya, pemirsa, indeks keyakinan konsumen pada bulan Juni 2025 tercatat naik tipis dibandingkan dengan Mei 2025 dari 117,5 menjadi 117,8. Meski demikian, level IKK tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan dengan Juni tahun 2024 lalu. Survei konsumen Bank Indonesia pada bulan Juni 2025 mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK pada bulan Juni 2025 sebesar 117,8 mengalami kenaikan dibandingkan Mei 2025 sebesar 117,5 dan level IKK di bulan Juni tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan Juni tahun 2024 sebesar 123,3. Dengan demikian, survei konsumen Bank Indonesia pada Juni 2025 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi masih terjaga. Sementara berdasarkan kelompok pengeluaran, IKK mengalami peningkatan untuk mayoritas jenis kelompok. Kelompok pengeluaran 3,1 juta hingga 4 juta rupiah menjadi kelompok dengan kenaikan IKK paling tinggi, yakni dari 114,8 menjadi 116,1. Di sisi lain, kelompok pengeluaran 1 juta hingga 2 juta rupiah tercatat mengalami penurunan IKK dari 112,3 menjadi 108,7 dan di atas 5 juta rupiah turun dari 120,5 menjadi 117,3. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan daya beli masyarakat dan resiliensi ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hardini Puspasari. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan Kadin Indonesia. Kemudian juga sudah bergabung Pak Rian Kiryanto, ekonom dan juga Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Ya, langsung saja kita sapa. Halo Bu Hardini, apa kabar? Luar biasa, salam sehat, salam bahagia untuk Mas Pras dan Pak Rian. Baik, terima kasih juga. Apa kabar Pak Rian? Luar biasa Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati begitu terkait dengan daya beli masyarakat, kemudian sejauh mana sih mereka berkontribusi terhadap geliat aktivitas perekonomian nasional. Nah, Pak Rian mungkin mereview terlebih dahulu seperti apa sih kondisi dari daya beli masyarakat saat ini begitu Pak Rian? Kalau tadi mengacu kepada hasil risetnya atau surveinya Bank Indonesia, itu kan jelas dalam 2 bulan terakhir ini indeks keyakinan konsumennya itu relatif stable ya di angka 117. Tapi kalau di-compare dengan Juni tahun lalu, kita harus hati-hati membandingkan karena kita mengukur IKK itu sangat tergantung dengan situasi dan kondisi ketika survei itu dikerjakan. Ya, jadi kalau kita bandingkan tahun ke tahun atau year on year itu untuk IKK sepertinya kurang pas. Kita lebih pas itu kalau membandingkannya itu month to month. Jadi antara Mei dengan Juni nanti akan kelihatan ininya Mas Pras kecenderungannya gitu. Tetapi overall saya ingin mengatakan bahwa dengan angka IKK yang 117 ya, artinya sebagian daripada responden itu masih cukup optimis menghadapi bulan-bulan berikutnya setelah Juni. Dalam arti konsumen masih berkeyakinan mampu melakukan tindakan-tindakan konsumsi. Karena angka 117 itu berarti di atas threshold yang 100 kan gitu intinya. Betul. Tapi kalau kita lihat di lapangan memang tidak semua mungkin responden itu mewakili tanda petik ya atau merepresentasikan daripada keadaan real di lapangan. Beberapa indikator makroekonomi yang kita bisa sandingkan, satu misalnya angka Purchasing Manager Index atau PMI kita yang sepemantauan kami masih sedikit di bawah 50. Artinya kita masih berada di zona atau fase kontraksi. Yang kedua kalau kita lihat juga dari sisi yang paling nyata adalah di pertumbuhan pinjaman atau kredit Mas Pras. Dulu kita punya cita-cita tahun ini pertumbuhan kredit bisa double digit di atas 10%. Tapi faktanya sampai dengan akhir Mei seingat saya kita pertumbuhan kredit itu nggak lebih dari 8-9%. Artinya betul-betul mengalami penurunan. Nah, penurunan ini kan cerminan dari sisi demand atau permintaan kredit dari entah itu individu rumah tangga, individu wirausaha maupun pengusaha juga mungkin masih menunda ya untuk mengajukan fasilitas kredit ke sektor perbankan. Nah, catatan berikutnya kita tiap hari disuguhi dengan pemberitaan mengenai betapa banyaknya lonjakan angka-angka pengangguran ya, baik itu pengangguran penuh maupun pengangguran
yang sifatnya apa namanya setengah terbuka atau pengangguran terselubung makin banyak. Dan kemarin beberapa berita juga kita lihat betapa apa namanya anak-anak kita lah ya, adik-adik kita berburu pekerjaan, kalau ada namanya job hiring itu begitu ngantri luar biasa. Jelas itu mengindikasikan bahwa maaf kata sebagian dari masyarakat kita yang usia-usia di bawah 40 tahun masih baik. kesulitan untuk bisa mengakses pekerjaan. Nah, akumulasi dari itu tentu tadi mempengaruhi ke tingkat daya beli dari masyarakat itu sendiri. Dan kita lihat Mas Pras beberapa di tempat-tempat keramaian ya, saya sering kalau akhir pekan kan melakukan tinjauan langsung ke lapangan ke beberapa pusat bisnis. Memang tidak seramai apa waktu-waktu sebelumnya. Bahkan ada indikasi menarik, Mas Pras. Beberapa pengusaha mengatakan nanti Bu Hardini bisa mengkonfirmasi, sebagian malah menyatakan kondisi saat ini malah lebih buruk dibanding dibanding masa Covid. Nah, ini bagi saya agak apa ya, agak kurius saya. Apa betul bahwa kondisi ekonomi sekarang ini justru dirasakan oleh sebagian masyarakat kita, termasuk dunia usaha, malah lebih buruk dibanding ketika kita menjalani masa Covid. Apalagi dibanding masa pra-Covid, mungkin ini lebih buruk gitu. Nah, ini highlight yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi apa ya, salah satu Baik, insight Pak Rian. para pengambil kebijakan bisa masuk sehingga bisa melakukan semacam counter cyclical terhadap keadaan seperti ini. Baik, Pak Rian. Langsung saja ke Bu Hardini. Lantas bagaimana kalau Anda melihat kondisi yang sudah disampaikan dari daya beli masyarakat, kemudian ada semacam mungkin statement ataupun pernyataan begitu bahwa kondisi saat ini benarkah memang tidak lebih baik dibandingkan dengan Covid, atau seperti apa sih kondisi realnya yang mungkin bisa Bu Hardini sampaikan, silakan. Ya, gini Mas Pras, sebenarnya Kadin ini sudah mencatat ya bahwa terkait dunia usaha nih di Indonesia udah mengalami sebenarnya pemulihan pasca pandemi Covid. Tapi Oke. memang pemulihan ini memang belum sepenuhnya merata di seluruh sektor seperti di pariwisata, UMKM, ya industri padat karya. Ini tetap menghadapi tekanan akibat daya beli masyarakat. Yang mana memang belum pulih dari Covid, tapi tantangan yang kita hadapi ini sangat luar biasa. Karena kita menghadapi tantangan ini adalah masalah krisis global yang mana ada masalah geopolitik, ada Ukraina, Rusia, tambah lagi Timur Tengah, tambah lagi kita dihajar situasi perang dagang antara Cina Amerika. Ini memang situasi yang nggak mudah buat kita. Jadi mungkin apa yang disampaikan Pak Rian tadi betul. Saya merasakan sekali pergi yang di dulu tempat-tempat mal-mal yang perbelanjaan ramai itu udah mulai kosong, mulai sepi. Saya ngelihat banyak gedung-gedung yang kosong. Oke. Mungkin persepsi dibilang ini memang agak lebih berat, itu mungkin karena memang kehajarnya macam-macam saat ini. Ada perang dagang Cina tadi, ada luar biasa. Tapi saya rasa ini saatnya sebenarnya Kadin sebagai mitra pemerintah untuk terus mensupport, mendorong bagaimana kita bisa bertahan dalam situasi yang luar biasa. Karena memang daya masyarakat kita ini mencerminkan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa ini kalau kita lihat di online ini semakin tinggi. Jadi memang saya lihatnya masih positif apa namanya, walaupun situasi ini tough, tapi Oke. Kadin tetap memboost up utamanya terhadap UMKM dan di industri. Ya, itu dia strateginya seperti apa dan sejauh mana sih korelasi kalau adanya pelemahan daya beli masyarakat terhadap geliat aktivitas dunia usaha kemudian ekonomi. Tahan dulu jawabannya Bu Hardini. Pak Rian, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan beberapa data untuk Anda terkait dengan indeks keyakinan konsumen di bulan Juni 2025 hasil survei konsumen dari Bank Indonesia. Seperti apa datanya? Seperti yang juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat pergerakannya seperti apa sih kalau kita bandingkan dengan bulan Juni, kemudian Mei 2025, dan kita bandingkan dengan Juni di tahun 2024 lalu. Baik, di 117,8, kemudian kita bandingkan dengan Mei di tahun ini juga ada 117,5. Ada kenaikan tipis saja begitu untuk indeks keyakinan konsumen di bulan Juni 2025. Dan selanjutnya bagaimana dengan indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE? Seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini dia di bulan Juni 2025.
Ya, dari 106,7 di bulan Juni 2025 kita bandingkan dengan Mei, ada kenaikan juga tipis sekali dari 106 naik lagi hanya 0,007% saja begitu ya, 0,7 poin maksud saya di 106,7 untuk indeks kondisi ekonomi saat ini. Dan berikutnya bagaimana dengan indeks ekspektasi konsumen? Ini juga bisa kita cermati bersama datanya seperti yang bisa Anda saksikan juga untuk indeks ekspektasi konsumen di bulan Juni 2025 dari 129 di bulan Mei ini secara month on month atau bulanan kita lihat memang ada penurunan ya tipis juga dari 129 turun menjadi 128,9 poin di bulan Juni 2025. Dan selanjutnya kita cermati seperti apa pergerakan inflasi ini yang mungkin menjadi beberapa poin yang nanti akan kita elaborasikan dengan narasumber untuk pergerakan inflasi, pergerakan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga Juni. Ya, kita lihat terjadi memang kenaikan tipis 0,19% setelah sebelumnya ada deflasi 0,37%. Kalau kita lihat di Januari Februari juga terjadi deflasi 0,76% dan 0,48%. Sementara inflasi tertinggi di bulan Maret 1,65%. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Krianto kemudian juga dengan Ibu Hardini. Ya, menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu. Bu Hardini, kalau kita lihat seberapa besar sih akhirnya korelasi kalau kita bicara terkait dengan daya beli masyarakat, kemudian dengan dunia usaha di Indonesia saat ini. Apakah memang memberikan dampak yang saling terkait begitu Bu Hardini? Oh ya, sangat berkorelasi sekali ya Mas ya, karena kan apa namanya ada multiplier effect daripada apa yang terjadi saat ini. Karena bagaimanapun juga daya beli ini adalah sebagai motor permintaan. Daya beli masyarakat ini mencerminkan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Karena semakin tinggi daya beli, maka permintaan terhadap produk dunia usaha juga akan meningkat. Nah, kondisi ini pelaku usaha tentunya mengalami peningkatan untuk misalnya dia mengalami peningkatan omset, produksi dan profitabilitas. Ini sebaiknya ketika daya beli lebih melemah, misalnya akibat inflasi ini tinggi, pasti impact terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok. Dan ini tentunya ada stagnasi dalam upah real, karena ini akan impact terhadap permintaan akan menurun dan hal ini langsung berdampak pada penurunan kinerja dunia usaha. Selainnya itu sektor usaha tentunya yang paling terpengaruh karena sektor-sektor ini berorientasi pada konsumen rumah tangga. Nah, karena konsumen rumah tangga itu sangat sensitif sekali terhadap daya beli. Di sini ada UMKM, industri kreatif, perdagangan domestik. Nah, ini misalnya pelemahan daya belinya akan mengurangi frekuensi makan di luar, misalnya orang-orang pasti pembelian untuk pakaian hingga belanja daging, ini juga akan memukul omset pada pelaku usaha. Nah, ini yang disebut efek daripada domino terhadap dunia usaha. Karena penurunan belinya itu, penurunan daya beli ini bukan hanya mengurangi transaksi, tapi impact terhadap cash flow pelaku usaha, yang mana nanti gara-gara cash flow-nya ini bermasalah, impact terhadap kesulitan operasional, kemampuan ekspansi dan investasinya jadi tertunda. Kalau punya hutang di bank, membayar utang kredit usahanya, resiko kreditnya juga jadi macet. Akhirnya efek pasar tenaga kerjanya berpotensi di PHK atau jadi dibekukan. Nah, ini makanya penting sekali saat ini stabilitas ekonomi makro untuk menjaga bagaimana daya masyarakat ini, daya belinya ini dengan pengendalian inflasi dari pemerintah, terutama di stabilitas harga pangan yang impact terhadap stimulus fiskal untuk menjadi syarat penting menciptakan iklim usaha, Mas. Baik, nah lantas bagaimana Pak Rian kalau kita coba sandingkan dengan data inflasi yang terjadi begitu di bulan kemarin kan memang ada inflasi sekitar 0,19%, setelah sebelumnya juga ada deflasi 0,37%. Nah, ini sebenarnya mencerminkan memang adanya pelemahan daya beli masyarakat atau memang harga pangan ataupun harga yang berkontribusi terhadap inflasi cenderung stabil begitu Pak Rian? Saya melihatnya begini, kalau khusus mengenai inflasi, kenapa kemarin di bulan Juni terjadi inflasi? Karena itu dugaan saya, itu inflasi karena menyongsong untuk dari sektor pendidikan biasanya. Kan itu sifatnya seasonal.
ya. Juni Juli itu biasanya terjadi inflasi karena sektor pendidikan. Ada anak naik level ya dari SD ke SMP, SMP SMA sampai ke university. Itu biasanya sektor pendidikan berkontribusi pada pembentukan ini. Kemudian juga ada inflasi dari sektor makan, minum dan tembakau ya. Makanan dan tembakau itu juga tinggi karena itu kemarin sempat ada libur panjang ya 2 kali seingat saya. Kemudian sekarang anak-anak juga baru saja anak sekolah libur, itu biasanya konsumsinya tinggi Mas Pras. Makanya pasti terjadi inflasi. Nah, tetapi kalau kita lihat dari inflasi YoY-nya yang masih relatif rendah ya, meskipun dalam jangkarnya Bank Indonesia itu juga memberikan indikasi tidak ada kenaikan harga di pasar. Tidak terjadi kenaikan harga di pasar karena memang sebagian masyarakat tidak berkonsumsi sehingga harga menjadi tidak naik atau tidak terjadi inflasi. Nah, itu sebetulnya memberikan konfirmasi betul sebagian daripada masyarakat kita memang telah mengalami penggerusan atau penurunan daya beli. Yang ingin saya garis bawahi Mas Pras dan Bu Hardini ya, masing-masing indikator utama itu sebetulnya saling connecting the dot ya, saling mengkonfirmasi. Inflasi yang rendah ada relasinya dengan IKK tadi yang masih stable di 117 ya. Kemudian itu juga kaitannya dengan angka PMI kita yang di bawah 50. Itu juga relevan dengan unemployment rate kita yang naik terus. Jadi masing-masing itu mengkonfirmasi. Dan dikonfirmasi lagi dengan loan growth yang relatif rendah, yaitu di bawah double digit, masih single digit. Nah, data-data itu tidak bisa bohong ya Mas Pras. Jadi saling mengkonfirmasi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dari sisi kebijakan fiskal, dari sisi kebijakan moneter dan sisi kebijakan sektorial secara umum bisa betul-betul bisa mengcapture isu-isu ini sehingga nanti mengembalikan seluruh indikator ekonomi utama itu membaik. Ya mudah-mudahan di semester kedua ini bisa terjawab Mas Pras. Itu komen saya Mas Pras. Baik, lantas bagaimana dengan resiliensi ekonomi Indonesia nantinya dengan kondisi tadi adanya pelemahan daya beli konsumsi yang selama ini kan memang menjadi penopang ekonomi nasional. Tapi lagi-lagi jawabannya kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Rian, Bu Hardini, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Hardini Puspasari, Ketua Komite Tetap Perencanaan Infrastruktur dan Pembiayaan Pembangunan KADIN Indonesia, kemudian juga bersama dengan Pak Rian Krianto, Ekonom dan juga Associate Faculty dari LPPI. Baik, dengan kondisi seperti saat ini berarti apa yang bisa kita cermati dan seberapa kuat akhirnya Pak Rian melihat terkait dengan resiliensi ekonomi Indonesia begitu ke depan dengan fundamental ekonomi yang seperti saat ini begitu? Saya appreciate ya, kalau nggak salah bulan akhir Mei ya, waktu itu Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani merilis paket stimulus, ada 5 seingat saya ya, baik untuk sektor transportasi, kemudian sektor tarif tol, kemudian ada bantuan pangan dan sembako serta bantuan untuk upah gitu ya. BUS itu yang akumulasi nominal rupiahnya itu kurang lebih 24,4 triliun itu sebagai semacam insentif atau stimulus. Ini mudah-mudahan bisa bisa menjawab tadi pelemahan daya beli sebagian masyarakat kita yang terutama yang lapis bawah maupun yang kehilangan pekerjaan. Nah, dengan akumulasi kurang lebih 24,4 triliun itu bisa mengungkit dari sisi demand atau demand masyarakatnya. Nah, kalau demandnya naik Mas Pras, harapannya tentu pelaku usaha, pengusaha, kemudian pabrik-pabrik, teman-teman Ibu Hardini itu bisa lebih optimis untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Nah, kalau kapasitas produksinya naik, tentunya ekonomi kita menggeliat naik. Nah, memang itulah yang salah satu wujud fiscal policy yang sifatnya countercyclical, di mana pemerintah hadir untuk membantu masyarakat lapis bawah yang kehilangan pekerjaan, yang tingkat upahnya di bawah UMR atau UMP itu untuk bisa punya space, punya ruang untuk konsumsi ya. Nah, dengan ruang konsumsi itulah kegiatan ekonomi di real sektor baik
baik di segmen mikro, segmen kecil sampai menengah ke atas itu lalu bergerak secara ekosistem. Nah itu sebetulnya flow yang ingin diinginkan oleh pemerintah, dan saya harus mengatakan appreciate dengan langkah seperti ini. Baik. Jangan ketinggalan ketika situasi sudah mulai melemah, segeralah pemerintah dengan segala instrumen kebijakannya itu hadir, dan ini memberikan tadi kenaikan optimisme di tengah masyarakat. Saya yakin kalau ini bergulir terus, nanti ketika ada survei lagi entah oleh BI atau oleh lembaga yang lain, IKK kita atau indeks tendensi bisnis, mudah-mudahan di bulan Juli ini dan kedepannya bisa naik lagi, Mas. Itu harapannya. Baik, Pak Rian. Nah, Bu Hardini, lantas bagaimana dengan beragam insentif yang juga sudah diberikan oleh pemerintah kemudian bisa menguatkan daya saing dunia usaha dan akhirnya juga bisa menopang perekonomian nasional begitu, Bu Hardini? Kalau kita bicara stimulus ekonomi pemerintah, ini memang kemarin itu kan sudah ada diskon tarif ya Mas. Ini terkait dengan ada pemberian keringanan tarif listrik, subsidi, terus Oke. transportasi gitu, terus penyaluran bantuan sosial. Iya. Ini juga merupakan langkah strategis untuk menopang daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi ini. Namun kalau kita lihat efektivitasnya itu masih bersifat terbatas dan belum menghasilkan pemulihan yang signifikan, Mas Pras. Karena ini berdasarkan dengan sejumlah indikator yang kita lihat dengan laporan yang ada. Nah, yang sudah terlihat stimulus tersebut, kita melihatnya satu, bagaimana menahan pelemahan lebih dalam stimulus seperti bansos, subsidi tarif ini terbukti bisa membantu kelompok rentan, karena biar kelompok rentan ini memiliki daya konsumsi minimum dan di mana ini impact terhadap inflasi yang mana tetap terkendali dan tidak jatuh secara tajam kalau kita lihat dari IKK ini, karena ini naiknya tipis sekali kalau dibandingkan dengan Mei Juni sebelumnya. Nah, untuk menjaga stabilitas sosial dan psikologis, stimulus non tunai seperti diskon transportasi umum ini mempunyai kontribusi yang positif banget persepsinya dari masyarakat, terutama nih para pengguna KRL ya, Oke. Transjakarta, LRT, ini bisa membantu menekan beban harian rumah tangga, terutama untuk yang berpenghasilan rendah. Nah ini juga terkait dengan mengapa kok masih belum terasa efektif ya secara menyeluruh mengenai stimulus ini. Karena satu, skala dan targeting masih terbatas, banyak stimulus bersifat jangka pendek ini menyasar masih kepada kelompok tertentu, sehingga dampaknya terhadap permintaan nasional masih kecil. Nah, UMKM dan kelas menengah juga membutuhkan dukungan, tapi belum tersentuh juga secara merata. Nah, ini agar lebih efektif, stimulus ini perlu disertai kenaikan pendapatan real, misalnya dari padat karya, insentif UMKM, dua, diperluas cakupan dan durasinya, juga dibarengi dengan struktural seperti penurunan untuk biaya logistik dan terutama reformasi pajak, konsumsi, dan peningkatan investasi daerah. Yang paling utama sih memang saat ini strategi yang tepat adalah strategi yang berorientasi kepada kebutuhan konsumen, efisien secara operasional, inklusif terhadap kelompok, karena kelompok rentan ini merupakan kekuatan pasar yang sangat bergantung pada kekuatan konsumen. Yang utama adalah menggerakkan mencintai produk dalam negeri. Oke, itu dia, mencintai produk dalam negeri, kemudian juga dengan insentif yang diberikan sehingga lagi-lagi bisa menjadi penopang dan mendorong lah ya untuk daya beli masyarakat Indonesia ke depan, dan sehingga diharapkan nanti pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di 5% paling tidak di tahun 2025 ini. Baik, Pak Rian, Bu Hardini, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Rian, Bu Hardini, terima kasih. Baik, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan IEU CEPA, angin segar di tengah perang tarif global.